Selamat siang, nama saya Hanauli Brilianita dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang analisis manajemen krisis pada Sinema 21. Sebelum saya masuk ke dalam analisisnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu penyebab krisis yang ada pada saat ini. Penyebab krisis yang ada pada saat ini yaitu disebabkan oleh adanya coronavirus. Coronavirus yaitu virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini dapat menyebabkan sesak nafas, radang paru-paru, bahkan kematian. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut juga dengan COVID-19 atau kepanjangannya Coronavirus Disease 2019. Sesuai namanya, virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan, Cina, di akhir Desember 2019. Nah, semenjak saat itu, virus ini mulai menyebar ke wilayah-wilayah di Cina, bahkan negara-negara di seluruh dunia. Virus ini juga masuk ke dalam Indonesia. Dikabarkan pada awal Maret 2020, 2 warga negara Indonesia positif corona. Semenjak saat itu, kasus positif corona di Indonesia semakin bertambah. Nah, pemerintah mengambil langkah untuk memerangi virus ini, yaitu dengan cara social distancing. Kita diharapkan untuk tetap di rumah dan menghindari keramaian, lalu bekerja dan belajar di rumah. Bahkan event-event besar pun yang harusnya ada di tahun 2020 harus diundur penyelenggaraannya. Lalu himbauan untuk tidak mudik pada saat lebaran nanti. Ditakutkan kita membawa virus ataupun kita akan terkena virus. Dan adanya pembatasan sosial skala besar, yaitu beberapa daerah pada zona merah dijagai oleh polisi. Bahkan daerah-daerah kecil pun mengkarantina daerahnya sendiri secara mandiri. Virus ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi sektor ekonomi juga. Karena peraturan pemerintah yang mengharuskan social distancing, banyak perusahaan kecil ataupun besar harus tutup sementara ataupun selamanya. Sinema 21 juga termasuk perusahaan yang terkena dampak akan virus ini. Sebelum saya masuk ke dalam dampak virus ini pada Sinema 21, saya akan menjelaskan tentang profil Sinema 21. Sinema 21 yaitu bioskop terbesar yang ada di Indonesia. Sudah 30 tahun lamanya Sinema 21 ada di Indonesia. Sinema 21 berdiri sejak tahun 1987 di bawah naungan PT Nusantara Sejahtera Raya. Nah, Sinema 21 ini memiliki 1182 layar di 52 kota di 218 lokasi di seluruh Indonesia. Sinema 21 mengikuti perkembangan teknologi. Fasilitasnya yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Bahkan di beberapa daerah, Sinema 21 memfasilitasi dengan Dolby Atmos sehingga menambah experience kita pada saat menonton bioskop. Dan keluarga besar Sinema 21 ada lebih dari 10.000 karyawan di bawah naungan Sinema 21. Dikabarkan pada tahun 2019, seluruh bioskop yang ada di Indonesia mengalami peningkatan penjualan tiket sebesar 25%. Untuk Sinema 21 sendiri, peningkatan penjualan tiket ini sebesar 10% sepanjang semester 1 di 2019. Lalu, apa yang dilakukan Sinema 21 pada saat krisis yang terjadi pada saat ini? Yaitu dengan adanya pembersihan ekstra. Sinema 21 membersihkan dengan cairan khusus, bahkan juga menyediakan hand sanitizer. Ini dilakukan pada awal tahun 2020. Lalu pengurangan penayangan yang biasanya 5 show menjadi 4 show. Bahkan penerapan social distancing sehingga bangku yang terisi diselingi dengan bangku kosong. Lalu pada Maret, Sinema 21 melakukan penutupan bioskop karena peraturan pemerintah, yaitu di berbagai daerah yang terkena dampak corona sangat besar itu ditutup bioskopnya. Di sini Sinema 21 tidak memiliki pemasukan, tetapi ada biaya operasional yang harus dibayarkan setiap bulannya. Lalu Sinema 21 mengambil langkah untuk mengalihkan gaji petinggi-petinggi Sinema 21 untuk membayarkan biaya operasional yang harus dibayarkan. Sinema 21 juga memanfaatkan sosial media yang ada seperti YouTube dan Instagram. Mereka memasukkan konten-konten sehingga pada saat karantina ini Sinema 21 tetap produktif. Bisa dicek konten di YouTube, bahkan di Instagram, Sinema 21 memiliki konten-konten yang sangat bervariatif. Lalu kita masuk ke dalam tahapan krisis. Pada tahapan krisis, yaitu terbagi menjadi 3.
ada prodromal atau gejala krisis, akut, dan kronis. Pada prodromal atau gejala krisis, yaitu sinyal krisis sudah mulai terlihat, tetapi perusahaan dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Di tahap ini, jika perusahaan tidak menanggapi sinyal-sinyal tersebut, bisa berdampak serius bagi perusahaan. Lalu ada tahap akut, yaitu krisis belum terlalu ketara, tetapi perusahaan dapat merasakannya secara perlahan. Dan juga ada tahapan kronis, yaitu munculnya intervensi pemerintah yang mempengaruhi proses bisnis secara keseluruhan. Pada manajemen krisis juga terdapat 3, yaitu pre-krisis, krisis respon, dan juga post-krisis. Pada pre-krisis, yaitu tahap ini menitik beratkan pada pencegahan dan persiapan. Diharapkan perusahaan bisa mencegah bahkan mempersiapkan jika krisis-krisis ini datang. Lalu ada krisis respon, yaitu perusahaan harus membuat kebijakan terhadap arah bisnis. Lalu post krisis, yaitu perusahaan harus berkomitmen terhadap penanggulangan krisis. Di tahap ini juga perusahaan diharapkan mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan, apakah efektif atau tidak. Lalu adanya sosial media marketing. Sosial media marketing yaitu aktivitas pemasaran yang dilakukan di platform sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, bahkan Twitter, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke dalam tahap analisis. Menurut saya, Cinema 21 sama sekali tidak mengabaikan sinyal-sinyal krisis yang ada. Seperti dilihat, Cinema 21 sudah mengambil langkah pada Januari. Sedangkan kalau misalnya kita lihat, Januari Corona belum masuk ke Indonesia. Dan juga pada saat intervensi pemerintah yang mempengaruhi perusahaan. Cinema 21 dengan sangat tepat mengambil langkah untuk tetap menjaga perusahaannya. Untuk sosial media marketing, Cinema 21 melakukan langkah yang tepat, sehingga pada saat ini Cinema 21 memanfaatkan sosial media untuk tetap produktif. Lalu menurut saya untuk sarannya, Cinema 21 lebih memvariasikan konten-konten yang ada, seperti yang di YouTube dan juga yang di Instagram. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.